Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Mohon maaf juga, mungkin sebagian kalian juga udah tahu ya bahwasanya kemarin itu saya sakit. Bahkan sampai sekarang juga masih sakit ya. Ini nggak tahu ya, ini definisinya sakit atau kayak gimana. Tapi kalau orang-orang yang udah percaya sama tahayul, mungkin ini bisa jadi bilangnya, wah bang itu disantet itu bang. Karena sejauh ini saya udah periksa ke 2 dokter ya. 2 dokter itu spesialis mata guys ya. 2 dokter spesialis mata ini bilang bahwasanya mata saya tidak apa-apa. Tapi bagaimana ceritanya, ngapain juga saya capek-capek ke dokter kalau memang saya ngerasa matanya itu tidak apa-apa gitu loh. Coba logikanya bagaimana itu dokter-dokter itu ya. Kalau saya menutup mata kanan seperti ini, itu di tengah-tengahnya itu ada bulatan samar guys. Bagaimana itu ceritanya tidak apa-apa? Kalau saya tutup mata sebelah kiri normal. Kalau saya buka dua-duanya ya normal. Cuma sedikit rada-rada ngeblur gitu aja. Diperiksa ke 2 dokter mata, itu bilang bahwasanya baik-baik aja. Tapi saya nggak tahu ya, coba ya. Semoga pendapat mereka berdua itu benar ya. Karena mungkin saya cuma kelelahan, cuma butuh istirahat aja mungkin ya. Kayak seperti itu ya. Cuma memang sedikit membaik sih, hari demi hari membaik. Nggak separah waktu awal-awal. Walaupun memang saya nggak tahu ini membaik atau memang karena saya udah terbiasa gitu loh. Ya semoga memang baik-baik aja ya. Oke, sebelum masuk terhadap videonya juga, saya sedikit cerita ya. Memang manusia itu tidak akan pernah bisa bersyukur. Dikasih loss, bilang bahwasanya gimana profit, dikasih profit. For your information aja, sekarang member-member Cerberus ini sedang aneh ya, aneh sumpah. Ternyata bukan haters aja ya, ternyata bukan haters aja yang mencari. Ada aja gitu deh dicari gitu. Ternyata bukan haters aja, ternyata para member Cerberus pun ketika ada di dalam zona nyaman, mereka mencari suatu minoritas yang menurut saya itu sedikit mengganggu ya kalau kalian utarakan ke saya gitu. Padahal jelas-jelas sampai tadi kesel ya, sampai tadi kesel. Ada salah satu member yang ngotot bahwasanya pendapat dia itu benar bahwasanya. Dia berpendapat, "Bang, ini Cerberus ini potongannya 2 kali, 20% sama 20%. Gimana ceritanya?" Sampai saya kesel, saya bilang kayak gini, "Bro, kita taruhan aja ya, kita video call atau kita Google Meet ya, tunjukin atau bukti kalau Anda bisa menunjukkan bahwasanya beneran Cerberus itu potongan sampai 40%, saya akan kasih Anda 100 juta rupiah. Tapi kalau misalkan Anda itu tidak bisa membuktikan bahwasanya Anda harus kasih 100 juta rupiah. Oh nggak apa-apa kalau 100 juta, dia orang kaya bos. Ya, dia orang kaya. Dia bukan member biasa juga, bukan reguler ya. Akhirnya nggak berani. Sebagian orang juga berpikir gimana gitu ya, member-member ini kok
Aneh sekarang ini ya. 6 bulan tidak loss, 6 bulan win rate 100% ya. Anehnya mereka semuanya mencari titik celah, ada aja gitu yang dibahas. Sehingga membuat saya risih. Percaya nggak sih bahwa saya sifat kalian yang kayak gitu? Ini untuk semua member Cerberus ya. Sifat kalian yang kayak begitu, yang mencari terus kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan Cerberus gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada juga gitu kalau saya buktiin. Itu malah membuat saya tidak fokus. Ya. Anda kan berharap Cerberus terus profit. Nah, makanya satu-satunya hal yang saya minta adalah ketenangan. Mohon jangan cek sesuatu yang sedikit kurang menarik untuk dibahas gitu. Intinya apa sih bang? Member Cerberus ini sedang tren ya. Hampir seluruh member Cerberus itu sedang tren sekarang. Baik reguler, eksklusif, bahkan prioritas ya. Mempertanyakan tentang, bang itu kenapa sih potongan 20%? Lu kemana aja coy? Lu kemana aja? Cerberus itu dari dulu memang udah ada profit share-nya 20% yang udah diatur sama market. Lu kemana aja baru sekarang mempermasalahkan ketika 6 bulan win rate 100%. Kenapa membahas kayak begitu gitu? Kenapa dibahas baru sekarang? Kenapa nggak dibaca aja dulu tuh syarat dan ketentuannya? Kenapa kok baru dibaca sekarang gitu? Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Tapi bukan itu sebenarnya masalahnya bro. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Anda tidak mengetahui atau tidak mengukur di dalam kalender profit Cerberus gitu kan. Untuk member baru juga atau member lama atau orang yang mau masuk terhadap Cerberus bilang bahwasanya, "Bang, apa kalender profit itu sudah bersih potongan dan lain-lain?" Sudah, itu sudah include semuanya. Contoh deh, sekarang kalian deh coba mau member reguler, eksklusif ataupun prioritas, coba cek kalender kalian. Contoh ya, contoh nih, saya contohkan yang paling sederhana. Hari ini OKX itu di kalender Cerberus itu tercatat 4% guys. Tercatat 4%, ya. Tapi aslinya itu lebih dari 4%. Aslinya lebih dari 4%. Nah, kalau kalian nanya apakah itu udah dipotong semuanya? Sudah. Tapi kalau kalian mencek di market, tentu saja ada beberapa fee yang dipotong dari market tersebut gitu loh. Yang saya masukkan terhadap kalender Cerberus atau yang otomatis terinput di dalam kalender Cerberus itu sudah include semua potongan-potongannya. Jadi kalau kalian bertanya atau member yang baru mau masuk bilang bahwasanya, "Bang, apakah kalkulator itu udah bersih?" Jawabannya sudah. Kalau kalian mencek di kalkulator, pasti kalian adem ayem aja kok. Kalau kalian cek kalender Cerberus nih, oh hari ini 2%, oh hari ini 3%. Kalau kalian cek di saldo, oh ya udah selesai gitu. Tapi kalau kalian ngeceknya di marketnya, memang banyak potongan. Terus marketnya itu hidupnya dari mana? Kalau market itu nggak motong kita gitu loh. Terus lo kira market itu adalah sebuah entitas yang sangat-sangat murah gitu untuk beroperasi. Itu potongan mereka yang ngatur, bukan saya yang ngatur bos. Ya. Potongan itu semuanya mereka yang ngatur, baik itu potongan fee, potongan profit share, dan lain-lain, itu semuanya mereka yang ngatur. Kalau mereka tidak mengatur seperti itu, lo bayangin, Cerberus ini win rate-nya 99% ya, dengan akumulasi puluhan juta dolar. Satu minggu aja Cerberus itu udah profit sekitar 1 hingga 5 miliar untuk akumulasi semua member ya. Satu minggu, 1 sampai 5 miliar. Terus mereka hidup dari mana? Market dari mana gitu loh hidupnya kalau misalnya nggak pakai potongan-potongan seperti itu loh. Tapi sekali lagi bukan itu permasalahannya. Ya, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah kalian tidak mencek kalender Cerberus itu berapa persen. Ya udah, adem ayem aja. Tapi kalau kalian ngeceknya ke marketnya, ya jelas banyak potongan dong. Jelas banyak potongan. Tetapi yang jelas adalah kalkulator Cerberus atau kalian kalau udah mencek ke kalender Cerberus itu udah netonya guys. Udah neto. Kalau 2% ya udah beneran, berarti beneran ya udah 2% gitu kan. Kalaupun ada beda-beda tipis sedikit ya tolong maklumi ya. Misalkan beda 0, sekian persen, beda 0, berapa persen kayak gitu. Percayalah, profit itu jauh lebih indah guys. Kalian ini bukan perkara bang harusnya potongannya nggak segede itu, bukan. Ini perkara kalian bersyukur atau tidak gitu loh. Ini sama halnya seperti sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah yang bilang bahwasanya jika Anda ya, sekarang Anda nih ya di depan saya. Anda ini bekerja dengan teman Anda. Anda bayangkan bahwasanya sahabat dekat saya itu bekerja di tempat yang sama di dalam Cerberus sekarang. Anda biasa-biasa aja kan? Moodnya biasa-biasa aja. Lalu Anda berdua, Anda dengan sahabat saya panggil ke dalam masuk ruangan saya. Anggap saja namanya Budi dan nama Anda adalah Tony. Tony, gimana kerja di sini? Budi, gimana kerja di sini? Ya, gini. Oh, bagus kalian semuanya. Lalu, kira-kira Anda yang bernama Tony, saya kasih uang 10 juta rupiah. Kira-kira mood Anda yang tadinya swing normal akan berubah menjadi apa? Tentu saja pasti langsung baik dong, ya. Pasti langsung baik. Wih, gue dapat 10 juta rupiah. Bayangin mood Anda yang tadinya normal itu pasti langsung jadi happy. 1 detik bisa menjadi happy, tapi bodohnya manusia adalah di detik berikutnya kalian akan berubah menjadi iri dan dengki. Loh, kenapa bisa kayak gitu bang?
Gampang saja. Kalian yang bernama Tony, saya kasih 10 juta rupiah. Seneng kan? Teman Anda yang namanya Budi, saya kasih 20 juta rupiah. Perasaan Anda yang tadinya swing normal, jadi happy, rusak semuanya hanya gara-gara iri dan dengki. Padahal pada dasarnya kalau esensi kalian melihat pernyataan saya atau cerita saya ini, kalian tadinya itu kalau nggak dikasih duit juga nggak apa-apa kan? Kenapa Anda udah dapat 10 juta rupiah masih iri dan dengki? Nah, itu adalah problematika perasaan hidup kalian itu sendiri. Kenapa kalian mempermasalahkan rezeki orang lain? Kenapa kalian mempermasalahkan apa yang orang lain dapat? Orang lain ini maksudnya adalah market gitu loh. Sedangkan kalian juga udah dapat rezeki sendiri gitu loh. Kalian udah dapat rezeki sendiri, kalian mempermasalahkan rezeki orang lain gitu loh. Padahal memang masing-masing esensi, masing-masing entitas itu berperan, guys. Contoh kalian bilang bahwa, wah kalau kayak gitu marketnya cepet kaya. Ya lu jadi market aja. Lu jadi market aja kalau kayak gitu. Ajuin masuk ke Cerberus, selesai. Emang lu kira buat market itu gampang? Ya? Emang lu kira buat market itu untuk operasional itu murah? Ya, jadi jangan kayak gitu ya guys. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu sedikit kesal. Karena itu akan mempengaruhi psikologik saya seolah-olah itu adalah problematika. Padahal itu bukan problematika. Cerberus sudah dikasih win rate 100% selama 6 bulan, 99% selama 4 tahun. Kenapa Anda mencari-cari sesuatu yang harusnya tidak kalian cari? Kenapa Anda iri dengan rezeki orang lain, iri dengan rezeki si market itu tadi? Gitu loh. Perbandingan Budi dan Tony tadi, Tony udah bagus di 10 juta. Harusnya kalian senang dan bersyukur. Kenapa Anda iri hanya karena Budi dikasih 20 juta? Padahal kalau saya ambil dua-duanya nggak ada masalah. Saya nggak jadi kasih juga nggak ada masalah. Kayak gitu ya. Jadi use your logic, bro. Satu-satunya hal yang harus kalian miliki untuk member Cerberus selama win rate yang masih tinggi seperti ini adalah bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Jangan ngelihat ke atas terus. Dikasih profit segini, pengen minta segini. Dikasih profit segini, minta segini. Win rate segini, minta segini. Ini win rate-nya udah 100%, bos. Apalagi yang lu minta? Win rate udah 100%. Nggak pernah loss. Ya, sekarang lu memperasakan hal gitu, jangan gitu ya. Udah. Langsung kembali ke laptop. Oke, harga Bitcoin sekarang 94.643. Dan besok adalah PCA, oke? PCA itu apa? Silahkan kalian cek Google aja, oke? Intinya, besok itu jam 9 malam atau 21.00 WIB. Buat yang WIB bagaimana bang? Lo hitung sendiri. Susah banget sih lu jadi orang ya. Kenapa sih lu semuanya hal-hal kecil kayak gitu aja dipersulit gitu loh? Lu hitung sendiri, jam 21.00 alias jam 9 malam WIB, ya, itu terjadi PCA yang notabene forecast-nya Bitcoin bakalan naik. Jadi untuk kalian yang open posisi short, hati-hati ya. Walaupun naiknya nggak seberapa sih, nggak sebesar apa The Fed nurunin suku bunga atau dan sebagainya, nggak sebesar itu ya. Paling naik 1.000-2.000 lah, paling naik ke 96.000 ke 97.000 lah gitu. Tapi ya saya tetap realistis ya. Jadi untuk hari ini saya tidak menggunakan teknik analytical karena adanya fundamental. Saya akan prefer ambil open posisi long daripada ambil open posisi short. Karena sekali lagi, semua teknik analytical itu tidak berguna di hadapan fundamental. Oke? Lalu bagaimana bang? Saya akan ambil open posisi di area 94.000 dan 93.000 dan take profit sekitar di area 95.000 ke atas. Oke? Masalah video ini telat gitu, wah, itu bukan urusan saya, itu urusan takdir di atas ya. Kalau kalian pengen live, ikutan Cerberus saja, selesai. Tapi kalau kalian pengen signal gratisan, ya udah maklumi kalau telat-telat dikit, oke? Jadi sekali lagi, signalnya adalah 94.000 ke 93.000, ya. Ambil open posisi lock dengan leverage yang masuk akal. Alasannya apa bang? Saya nggak pakai analisis, karena fundamental itu nggak boleh dilawan. Percuma lu sepintar apapun kalau di hadapan fundamental itu semuanya everything are bullshit. Oke? Jadi alasannya kenapa? Karena besok adanya PCA jam 9. Dan forecastnya Bitcoin bakalan naik. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.